Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Novianto, NIM 2119312. Di sini saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pengertian pengelolaan kelas. Kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Sedangkan menurut Arkinto dalam Jamarah dan Zen berpendapat bahwa pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar atau membantu dengan maksud agar dicapai kondisi optimis sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar mengajar seperti yang diharapkan. Menurut Eliana, pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan pembelajaran dengan maksud agar tercapai kondisi yang optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar sebagaimana yang diharapkan. Pengelolaan kelas atau classroom management berdasarkan pendekatannya menurut Weber diklasifikasikan ke dalam 3 pengertian, yaitu berdasarkan pendekatan otoriter, pendekatan permisif, dan pendekatan modifikasi tingkah laku. Sedangkan menurut J.M. Cooper dalam Eliana, ada 5 pengelompokan definisi tentang pengelolaan kelas. Memandang bahwa pengelolaan kelas sebagai proses untuk mengontrol tingkah laku siswa, pandangan ini bersifat otoritatif. Dalam kaitan ini, tugas guru ialah menciptakan dan memelihara ketertiban suatu kelas. Penggunaan disiplin amat diutamakan. Menurut J.M. Cooper dalam Eliana, istilah pengelolaan kelas dan disiplin kelas dipakai sebagai sinonim. Secara lebih khusus, definisi pertama ini dapat berbunyi, pengelolaan kelas ialah seperangkat kegiatan guru untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban suasana kelas. Bertolak belakang dengan definisi pertama di atas, yaitu yang berdasarkan atas pandangan yang bersifat permisif. Pandangan ini menekankan bahwa tugas guru ialah memaksimalkan perwujudan kebebasan siswa. Dalam hal ini, guru membantu siswa untuk merasa bebas melakukan hal yang ingin dilakukannya. Berbuat sebaliknya berarti guru menghambat atau menghalangi perkembangan anak secara alamiah. Dengan demikian, definisi kedua dapat berbunyi, pengelolaan kelas ialah seperangkat kegiatan guru untuk memaksimalkan kebebasan siswa. Meskipun kedua pandangan di atas, pandangan otoritatif dan permisif, mempunyai sejumlah pengikut, namun keduanya dianggap kurang efektif bahkan kurang bertanggung jawab. Pandangan otoritatif adalah kurang manusiawi, sedangkan pandangan permisif kurang realistik. Didasarkan pada prinsip-prinsip perubahan tingkah laku, dalam kaitan ini pengelolaan kelas dipandang sebagai proses perubahan tingkah laku siswa. Peranan guru ialah mengembangkan dan mengurangi atau meniadakan tingkah laku yang tidak diinginkan. Secara singkat, guru membantu siswa dalam mempelajari tingkah laku yang tepat melalui penerapan prinsip-prinsip yang diambil dari teori penguatan. Definisi ketiga menurut J.M. Cooper dalam Eliana, yang berbunyi, pengelolaan kelas ialah seperangkat kegiatan guru untuk mengembangkan tingkah laku siswa yang diinginkan dan mengurangi atau meniadakan tingkah laku yang tidak diinginkan. Memandang pengelolaan kelas sebagai proses penciptaan iklim sosio-emosional yang positif di dalam kelas, pandangan ini mempunyai anggaran dasar bahwa kegiatan belajar akan berkembang secara maksimal di dalam kelas yang beriklim positif, yaitu suasana berhubungan interpersonal yang baik antara guru dan siswa dengan siswa. Untuk terciptanya suasana seperti ini, guru memegang peranan kunci. Dengan demikian, peranan guru ialah mengembangkan iklim sosio-emosional kelas yang positif melalui pertumbuhan hubungan interpersonal yang sehat.
Dalam kaitan ini, definisi keempat dapat berbunyi pengelolaan kelas ialah seperangkat kegiatan guru untuk mengembangkan hubungan interpersonal yang baik dan iklim sosio-emosional kelas yang positif. Bertolak dari anggapan bahwa kelas merupakan sistem sosial dengan proses kelompok, grup proses sebagai inti, dalam kaitan ini dipakailah anggapan dasar bahwa pelajaran berlangsung dengan kaitannya dengan suatu kelompok. Dengan demikian, kehidupan kelas sebagai kelompok dipandang mempunyai pengaruh yang amat berarti terhadap kegiatan belajar, meskipun belajar dianggap sebagai proses individual. Peranan guru ialah mendorong berkembangnya dan berprestasinya sistem kelas yang efektif. Definisi kelima dapat berbunyi pengelolaan kelas ialah seperangkat kegiatan guru untuk menumbuhkan dan mempertahankan organisasi kelas yang efektif. Ketiga definisi yang terakhir tersebut di atas masing-masing bertitik tolak dari dasar pandangan yang berbeda. Manakah yang terbaik di antara ketiga definisi itu? Dari ketiga pandangan itu tidak satu pun pernah dibuktikan sebagai pandangan yang terbaik. Oleh karena itu, menurut Eliana, apabila guru mampu membentuk suatu pandangan yang bersifat pluralistik, yaitu pandangan yang merangkum ketiga dasar pandangan itu, definisi yang pluralistik itu dapat berbunyi pengelolaan kelas ialah seperangkat kegiatan yang mengembangkan tingkah laku siswa yang diinginkan dan mengurangi atau meniadakan tingkah laku yang tidak diinginkan, mengembangkan hubungan interpersonal dan iklim sosio-emosional yang positif, serta pengembangan dan mempertahankan organisasi kelas yang efektif. Pengelolaan kelas adalah berbagai kegiatan yang sengaja dilakukan oleh guru agar mampu mengelola kelas dengan baik supaya tujuan pembelajaran kita tercapai serta dapat mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar mengajar. Sedangkan untuk pengajaran adalah segala jenis kegiatan yang dengan sengaja kita lakukan dan secara langsung dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan khusus pengajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Arifia, NIM 2119297. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi tentang tujuan pengelolaan kelas. Menurut Usman, pengelolaan kelas mempunyai dua tujuan. Yang pertama ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum pengelolaan kelas adalah menyediakan dan menggunakan fasilitas belajar untuk bermacam-macam kegiatan belajar mengajar agar mencapai hasil yang baik. Yang kedua ada tujuan khusus. Pengelolaan kelas adalah mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan peserta didik untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Tujuan pengelolaan kelas pada hakikatnya telah terkandung pada tujuan pendidikan, dan secara umum tujuan pengelolaan kelas adalah menyediakan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar mengajar peserta didik sehingga subjek didik terhindar dari permasalahan seperti peserta didik yang enggan mengerjakan tugas, terlambat masuk kelas, dan lain sebagainya. Tujuan pengelolaan kelas menurut Sudirman pada hakikatnya terkandung dalam tujuan pendidikan. Tujuan pengelolaan kelas adalah menyediakan fasilitas bagi macam-macam kegiatan belajar peserta didik dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan peserta didik belajar dan bekerja. Terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap serta apresiasi pada peserta didik. Sedangkan Ari Kunto berpendapat bahwa tujuan pengelolaan kelas adalah agar setiap anak di kelas dapat bekerja dengan tertib sehingga segera tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Abdul Rozi, NIM 2119311.
akan menyampaikan materi tentang pendekatan dalam pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas berdasarkan pendekatannya menurut Weber diklarifikasikan ke dalam 3 pengertian, yaitu berdasarkan pendekatan otoriter, pendekatan permisif, dan pendekatan modifikasi tingkah laku. Berikut dijelaskan pengertian masing-masing pendekatan tersebut. Yang pertama yaitu berdasarkan pendekatan otoriter. Pengelolaan kelas adalah kegiatan guru untuk mengontrol tingkah laku siswa. Guru berperan menciptakan dan memelihara aturan kelas melalui penerapan disiplin secara ketat. Yang kedua itu pendekatan permisif. Mengartikan pengelolaan kelas adalah upaya yang dilakukan oleh guru untuk memberi kebebasan kepada siswa untuk melakukan berbagai aktivitas sesuai dengan yang mereka inginkan. Dan fungsi guru adalah bagaimana menciptakan kondisi siswa merasa aman untuk melakukan aktivitas di dalam kelas. Yang ketiga yaitu pendekatan modifikasi tingkah laku. Pendekatan ini didasarkan pada pengelolaan kelas merupakan upaya untuk mengembangkan dan memfasilitasi perubahan perilaku yang bersifat positif. Dari siswa berusaha semaksimal mungkin mencegah munculnya atau memperbaiki perilaku negatif yang dilakukan oleh siswa. Yang selanjutnya yaitu cara atau teknik pengelolaan kelas. Teknik pengelolaan kelas adalah teknik dalam menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang optimal guna terjadinya proses belajar mengajar yang serasi dan efektif. Adapun tekniknya sebagai berikut. Yang pertama yaitu teknik mendekati. Teknik mendekati yaitu bila seorang peserta didik mulai bertingkah. Satu teknik yang biasanya efektif yaitu teknik mendekatinya. Yang kedua itu teknik memberi isyarat. Ialah apabila peserta didik berbuat kenakalan kecil, guru dapat memberikan isyarat bahwa ia sedang diawasi. Isyarat tersebut dapat berupa petikan jari, pandangan tajam, atau lambaian tangan. Yang ketiga yaitu teknik mengadakan humor. Ialah jika insiden itu kecil, setidaknya guru memandang efeknya saja dengan melihatnya. Secara humoris, guru akan dapat mempertahankan suasana baik serta memberikan peringatan kepada si pelanggar bahwa ia tahu tentang apa yang akan terjadi. Yang terusnya itu teknik tidak mengacuhkan. Ialah untuk menetapkan cara ini guru harus luas dan tidak perlu menghukum setiap pelanggaran yang diketahuinya. Yang terakhir yaitu teknik menghimbau. Kadang-kadang guru sering mengatakan harap tenang. Ucapan tersebut ada kalanya membawa hasil, tetapi apabila himbauan sering digunakan, mereka cenderung untuk tidak menggubrisnya. Baik, sebelum masuk ke poin ke itu memperkenalkan dulu, nama saya Ira Muftiro, NIM 2119322. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin yang ke tentang peran guru dalam pengelolaan kelas. Tidak hanya siswa saja yang mempunyai peranan dalam pengelolaan kelas, namun guru juga mempunyai peranan dalam pengelolaan kelas. Karena jika guru tidak mampu secara ataupun tidak terlalu mumpuni dalam pengelolaan kelas, maka tujuan dari pembelajaran tersebut tidak akan terlaksana dengan baik atau tidak tersampaikan dengan baik. Maka dari itu, dalam hal ini, dalam pengelolaan kelas ini, guru dituntut untuk mampu menciptakan suasana belajar menjadi ceria, menjadi menyenangkan, menjadi senang, gembira, dan tentunya harus bisa mampu membangunkan motivasi belajar para siswanya. Dalam profesi guru itu ada 2 masalah pokok, yaitu yang pertama adalah pengajaran. Pengajaran, guru harus bisa mengajar dengan baik, supaya apa sih? Supaya tujuan dari pembelajaran tersebut disampaikan kepada guru, kepada siswanya itu dan diterima siswanya itu dengan baik. Supaya apa? Supaya bisa mencerdaskan para siswa-siswanya. Selain itu, yang kedua itu masalah tentang pengelolaan kelas. Guru juga harus pandai dalam hal pengelolaan kelas.
ada pandangan menurut Sarwiji, yaitu guru juga ataupun peran guru dalam pengelolaan kelas itu guru sebagai pemandu koordinator. Terus selain itu juga guru sebagai fasilitator proses belajar mengajar. Karena di dalam kelas itu banyak siswa ataupun siswanya itu lebih dari satu, maka dari itu karakteristiknya itu berbeda-beda antara siswa satu dengan siswa satu lainnya. Maka dari itu di sini guru dituntut untuk bisa mampu membuat metode belajar yang baik. Supaya apa? Supaya dari semua siswa tersebut yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda tersebut bisa sudah senang semua sama guru tersebut. Maka dari itu di sini perlunya kreativitas para guru dalam menggunakan metode belajarnya atau metode pembelajarannya. Dan jika guru menggunakan metode pembelajaran yang efektif ataupun pembelajaran yang kreatif, maka semua siswanya itu ataupun sebagian besar siswanya itu pada menyukai kreativitasannya si guru tersebut, menjadikan otomatis ya kalau siswanya itu senang, itu kan pasti ilmunya itu akan masuk ke kepala ataupun ke pemikiran siswa, itu akan lebih mudah diterima siswanya dan mudah diingat-ingat. Karena oh gini ya, karena kan guru saya itu mengajarnya dengan kreatif, beda dengan guru yang lain, maka dari itu akan diingat-ingat selalu dan menjadikan siswanya itu menjadi pandai. Selain itu, guru sebagai pengelolaan kelas, yakni guru diharapkan supaya mampu membuat siswa yang belajar yang sifatnya itu supaya itu bisa efisien dan efektif. Menurut penelitian dilakukan oleh Asmadawati menyatakan bahwasanya guru juga harus bisa memainkan peranannya dalam pengelolaan kelas, yaitu guru harus bisa mengatur ruang kelas, yaitu mengatur meja, mengatur kursi, mengatur papan tulis. Selain itu juga, maka dari itu ya, dalam pengelolaan kelas yang inovatif dimulai dari guru membuat lesson plan atau RPP, rencana pembelajaran. Guru akan merencanakan untuk membuat model, metode, dan strategi yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar nanti. Guru itu akan mempersiapkan ataupun metode dengan baik supaya siswanya itu diminati, siswanya itu senang dalam hal itu, dalam pengajaran tersebut. Selain itu juga guru selalu mengusahakan menggunakan strategi yang bervariasi, yang berbeda-beda supaya tidak terjadi pembosanan atau kesannya itu tidak terjadi monoton gitu loh. Tidak monoton, karena kalau sudah monoton, sudah membosankan, maka siswa itu kalau siswa itu udah bosan, maka akan susah masuknya, ilmu itu akan susah masuk jika siswa itu bosan, karena kan pikiran sudah terbagi mau ke sana mau ke sini gitu, jadi itu tidak terfokus pada satu tentang pembelajaran tersebut atau tentang materi yang diajarkan oleh sang guru tersebut. Maka dari itu guru akan selalu mempersiapkan supaya siswanya itu tidak terjadi bosan atau supaya siswanya itu tidak bosan dengan materi yang diajarkan oleh guru. Guru yang kompeten akan lebih mudah dalam mempersiapkan suasana belajar yang efektif dan juga akan lebih mudah untuk mengelola kelas, sehingga tujuan dari pembelajaran tersebut akan tercapai secara optimal dan secara baik. Ada juga yang pandangan dari Adam dan Betty itu menyatakan bahwa guru memiliki peran dalam proses belajar mengajar, yang salah satunya itu tentang guru sebagai pengelolaan kelas. Maka secara tidak langsung
guru bisa mengatur serta mengelola kelas. Jika guru tidak bisa mengelola kelas, maka wibawa guru itu akan menjadi menurun. Karena kan guru tetap tadi tidak bisa mengatur atau kurang bisa mengatur dalam mengelola kelas, menjadikan itu menjadi menurun. Beberapa fungsi guru sebagai pengelola kelas itu, guru harus bisa merancang tujuan pembelajaran serta mengorganisasikan beberapa pembelajaran dan memotivasikan para siswanya supaya bisa semangat dalam meraih ilmu dalam belajar ataupun dalam kegiatan belajar mengajar. Ada 2 motivasi itu, yaitu yang dilakukan oleh guru juga ya. Itu ada yang guru juga memotivasi ataupun maksudnya itu guru dalam memotivasi belajar, yaitu dengan memberikan suatu hukuman ataupun penghargaan.